Berita mancanegara dibuka dengan penangkapan Boris Johnson, seorang pengemudi yang mabuk saat berkendara di Belanda. Diketahui Boris Johnson merupakan mantan Perdana Menteri Inggris, tapi ketika insiden terjadi, ditemukan SIM atas namanya. Kemudian ada laporan terkini terkait Qatar sepi lagi seusai selesai menyelenggarakan Piala Dunia. Mari Tribuners, kita bahas satu persatu. Polisi Belanda dikejutkan dengan penangkapan seorang pengemudi yang mabuk saat berkendara pada Minggu 30 April 2023. Diketahui seseorang itu memiliki SIM atas nama Boris Johnson. Dilengkapi foto mantan Perdana Menteri Inggris sesuai dengan tanggal lahir aslinya. Diterbitkan pada 2019 dan berlaku hingga akhir tahun 3000. Telah dipastikan jika SIM Ukraina tersebut adalah palsu. Juru bicara polisi Belanda, Thijs Damstra, mengungkapkan kronologinya. Menurutnya, penangkapan ini terjadi tak lama setelah Minggu tengah malam, sebuah mobil menabrak tiang dekat jembatan Ema di kota Groningen. Mobil itu ditinggalkan oleh pengemudi, tapi kemudian polisi diberitahu jika orangnya berdiri di jembatan. Terungkap jika orang tersebut tidak dapat mengidentifikasi dirinya karena menolak melakukan tes penguji nafas untuk menakar kadar alkohol dalam tubuh. Selepas itu tertangkaplah pria berusia 35 tahun dari kota kecil Zuiron di barat Groningen. Lalu polisi menggeledah mobilnya. Dan di dalam mobil tersebut ditemukanlah SIM palsu bernama Boris Johnson. Perlu diketahui jika SIM palsu dapat dengan mudah dibeli di toko-toko wisata Ukraina. Hal itu diungkapkan oleh salah seorang jurnalis stasiun TV dan mantan koresponden Rusia, Kizia Hekster, dalam tweet yang diunggahnya. Selain itu, informasi mengatakan jika Boris Johnson yang asli tidak ada di Belanda saat insiden tersebut terjadi. Kemudian terkait Qatar sepi lagi akan kita bahas sekarang. Qatar telah berusaha membangkitkan kembali suasana hiruk-pikuk pasca laga Piala Dunia. Saat itu membuat hotel dan stadion dibanjiri para penggemar sepak bola dari berbagai belahan bumi. Salah satu upaya mereka untuk menarik wisatawan mancanegara adalah dengan menyelenggarakan lebih banyak acara berskala internasional. Perlu diketahui bersamaan dengan kepergian para penonton sepak bola tersebut, ribuan pekerja asing juga turut meninggalkan Qatar. Liburan Idul Fitri membawa kembali beberapa pembeli, tapi tidak signifikan dan belum berhasil mengimbangi jumlah penurunan. Akibatnya, salah seorang pemilik bisnis percetakan terpaksa mengirim 2 dari 4 stafnya kembali ke India karena tak mampu membayar gaji mereka. Tapi sejauh ini kondisi ekonomi Qatar tetaplah sehat. Qatar mencatatkan surplus perdagangan hampir 100 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan pada tahun ini mencapai 3,4%, didukung oleh kekayaan gas alamnya. Angka itu merupakan salah satu yang tertinggi di Timur Tengah. Akbar Al-Bakir, Kepala Agen Pariwisata Qatar dan Qatar Airways, mengatakan tingkat hunian hotel pasca perhelatan Piala Dunia selalu rendah. Negara kecil itu menanamkan modal dalam industri pariwisata dan menyelenggarakan lebih banyak acara besar sebagai fokusnya. Ia memprediksi jika Qatar akan menyambut lebih dari 5 juta pengunjung pada tahun ini. Qatar sedang mempersiapkan pameran hortikultura selama 6 bulan mulai Oktober. Selain itu, proses pembangunan trek balap baru juga tengah berlangsung untuk menjadi tuan rumah Grand Prix Formula 1 Qatar yang kedua pada 8 Oktober mendatang. Pada Jumat 28 April, Qatar terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia bola basket pada tahun 2027 yang diikuti 20
24 negara. Sehingga eksekutif bisnis di Qatar mengharapkan langkah-langkah baru untuk menarik ekspatriat terampil dan investasi, di mana itu dibutuhkan guna menyapi ekonomi Qatar dari ketergantungannya pada industri minyak dan gas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.